wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Yunita Sari dari SMA Negeri 2 Sekayu. Berikut dokumentasi, diseminasi praktik baik pemanfaatan PID dan ruang murid dalam pembelajaran kimia. Selamat menyaksikan. Papan digital yang kita harapkan guru-gurunya menggunakannya, jangan ada barang tapi tidak digunakan. Itu harapan saya sebagai kepala sekolah. Saya juga mengharapkan guru kita memanfaatkan smartboard ini untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik dan interaktif. Ibu Yunita Hamsari SPD MT, beliau adalah Ketua MGMP Kimia se-Kabupaten Musi Banyu Asin masa bakti 2026-2031 dan juga merupakan guru SMA Negeri 2 Sekayu. Latin. Baik, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, ada Pak Muhi. Jauh dari Lalan. Dari Kurang sinyal Pak Muhi dari Lalan. Iya. Iya. Pemanfaatan PID-nya itu terintegrasi dengan ruang murid juga untuk materi indikator asam basa, Bapak Ibu ya. Mohon izin saya berbagi terlebih dahulu. Untuk PPG, oh keren, berarti sudah menggunakan ya rumah pendidikan. Menurut Bapak Ibu apa nih tantangan terbesar ngajar ini? Ngajar kimia nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih responnya Bapak Ibu, luar biasa. Saya screenshot dulu. Ke belakang kenapa kemarin menggunakan PID yang terintegrasi dengan ruang murid untuk materi indikator asam basa ini. Kemudian kita memfasilitasi bagaimana mereka itu berinteraksi dan mengelola materi yang mereka dapatkan. Nah, bagaimana caranya yang saya lakukan? Ada beberapa aksi yang saya lakukan. Pertama itu Bapak Ibu ya, menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, fitur ruang murid, nah ada 3 Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian yang saya lakukan juga berkolaborasi dengan murid Bapak Ibu ya, jadi PID-nya bukan hanya sebagai alat tampil tadi Bapak Ibu, ini memang benar-benar dimanfaatkan sebagai interaktif ya, interaksi murid. Jadi murid diminta berinteraksi langsung ke layar PID-nya, mereka bisa menulis mengkonfirmasi misalnya penjelasan tadi seperti ini misalnya. Nah, mereka langsung bisa menjelaskan sendiri di sini Bapak Ibu. Jadi kalau berkolaborasi anak yang mengerjakan. Kemudian validasi juga bisa langsung pada saat itu Bapak Ibu. Nah, ini saya kemarin menggunakan yang di ruang murid, kebetulan sudah lengkap, dia ada persepsinya, kemudian ada materinya, seperti itu Bapak Ibu. Ini teks yang berbentuk teks ya. Nah, untuk persepsinya saya menggunakan yang di ruang murid itu belum berinteraksi langsung, kemudian setelah mereka berdiskusi, mereka saya minta untuk maju ke depan, mengkonfirmasi bagaimana pemahaman mereka, apa yang apa sih indikator asam basa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pilihannya, ada 10 larutan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di lab kita ada keterbatasan, mungkin tidak ada larutannya, mungkin ada lakmus tapi tidak ada larutannya, sehingga kita menggunakan larutan-larutan yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa jenis senyawa-senyawa asam basa yang bisa kita masukkan Bapak Ibu. Di awal kita mau memanfaatkan yang di fitur ruang murid tadi Bapak Ibu, kita bisa di sini memanfaatkan game edukasi. Di sini ada Bapak Ibu, dia kalau misalnya belum bisa lanjut ke mana gitu, ke perjalanan selanjutnya, kalau misalnya belum bisa menyelesaikan tantangan di situ Bapak Ibu. Nah, ini kemarin Bapak Ibu ya, saya berkelompok juga, perwakilan kelompok. Jadi kalau kelompoknya salah nih, diganti kelompok lain. Jadi kelompok mana yang terakhir bertahan Bapak Ibu, nanti diberi apresiasi. Yang paling itu Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya PID ini Bapak Ibu tidak hanya sebagai
alat tampil Bapak Ibu, tapi benar-benar dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berkolaborasi antara kita dengan murid. Ya, nah dari hasil itu direfleksikan bahwa menurut saya kita akan belajar lebih efektif Bapak Ibu, murid belajar lebih efektif secara waktu, kemudian juga nggak ngapus-ngapus papan tulis lagi, kalau mau hapus tinggal hapus aja, kemudian mau beralih ke materi yang satu ke materi yang lain, misalnya kita beralih itu juga bisa langsung Bapak Ibu, lebih efektif menurut saya secara waktu. Peran guru juga lebih bisa beralih ke menjadi yang namanya fasilitator pembelajaran, itu bisa sangat optimal, bisa dimanfaatkan pada saat penggunaan PID ini ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Ini sedikit quote dari yang saya ambil, yaitu teknologi digital tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat, tetapi di tangan guru yang tepat teknologi bisa menghidupkan kelas. Seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kurang-kurangnya. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksinya hari ini, apa pembelajarannya, apa penerapannya, seperti itu Bu. Kegiatan ini mengingatkan kembali tentang penggunaan PID. Jadi bagi saya memotivasi saya untuk belajar lagi tentang PID dan ingin mencoba nanti menerapkan di kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu dari saya.